Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arafat Jumbio. Di sini saya akan menuntaskan tugas fikih muamalah yang dimana itu pertemuannya dari pertemuan 9 sampai ke 10 yang berisikan materi card, area, riba dan riba dan run. Sebelumnya salam sejahtera untuk semua hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep run serta konsep yang lainnya. Yang dimana konsep run dan pemanfaatan barangkali dalam perspektif syariah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, run adalah salah satu bentuk transaksi jual beli yang digunakan sebagai jaminan atau suatu hutang. Dalam hukum syariah, run diatur sebagai kitab fikih muamalah dan memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar sah dan halal. Beberapa rukun run seperti adanya objek gadai yang memiliki nilai dan kehalalan yang cukup harus dipenuhi agar transaksi gadai dapat dilakukan. Selain itu terdapat juga syarat-syarat lain yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam transaksi gadai, seperti pengambilan gadai yang dilakukan dengan cara yang baik dan bijaksana, serta pemeliharaan dan pengembalian barang gadai sesuai dengan apa yang telah diambil dari pertama atau ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan barang gadai, perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan bahwa kedua belah pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai kreditur, kita harus memastikan bahwa barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai yang cukup dan tidak merugikan pihak debiturnya. Sementara itu, sebagai debitur kita harus bertanggung jawab dalam pengambilan dan pengembalian barang gadai serta memastikan bahwa utang yang dimiliki dapat dilunasi secara tepat waktu. Demikianlah pembahasan singkat saya untuk mengenai run dan pemanfaatan gadai dalam perspektif syariah. Semoga informasi yang telah saya berikan untuk materi run ini bisa dapat ditangkap atau dipahami. Selanjutnya mengenai card. Sebagaimana yang kita ketahui, card adalah suatu bentuk pinjaman yang dilakukan secara sukarela dan tanpa bunga. Dalam konteks hukum Islam, card dianggap sebagai bentuk amanah dan memerlukan kesepakatan dari kedua belah pihak. Hukum card memiliki card sendiri didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam transaksi peminjaman. Dasar hukum card dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana itu disebutkan bahwa memberikan pinjaman tanpa bunga merupakan amal yang mulia dan dianjurkan. Nah, dalam transaksi card terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dilakukan dengan sah. Beberapa rukun card meliputi kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang pertama, objek pinjaman yang jelas dan tidak merugikan pihak kreditur maupun debitur, serta jangka pengembalian yang disepakati. Itu yang paling utama. Selain itu, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam transaksi card. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya niat yang jelas dari pihak kreditur untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, adanya kemampuan dari pihak debitur untuk melunasi utangnya, serta adanya kejujuran dan ketepatan dari kedua belah pihak dalam menjalani transaksi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya untuk materi card. Selanjutnya saya akan melanjuti tentang riba. Menjelaskan tentang riba. Riba adalah penambahan atau pengembalian sesuatu yang
berlebihan dalam suatu transaksi pinjaman uang atau barang. Dalam Islam, riba merupakan salah satu dosa besar dan dilarang keras. Hukum riba sendiri termasuk dalam kategori haram, yang artinya dilarang oleh agama Islam, haram. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana ada disebutkan bahwa riba merupakan perbuatan dosa dan tercela. Macam-macam riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasla dan riba fadl. Riba nasla adalah riba yang dikenakan atas pinjaman dengan jangka waktu tertentu, sedangkan riba fadl adalah riba yang dikenakan atas barang yang dijual dengan cara tukar menukar yang tidak seimbang. Ilat hukum larangan riba adalah adanya keuntungan yang berlebihan tanpa adanya kerjasama yang seimbang antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, riba itu dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dalam konteks riba penjualan beli barang dan merugikan salah satu pihak. Larangan riba memiliki hikmah yang sangat penting dalam kehidupan beragama dan berkeluarga. Dengan adanya larangan riba, manusia diharapkan dapat menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Selain itu, larangan riba juga mendorong manusia untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Iya kan, riba merugikan orang lain. Demikianlah penjelasan saya untuk tentang riba. Akan dilanjutkan tentang materi Arya. Baik, untuk sebelum kita masuk di Arya, kita perlu ketahui bahwa transaksi ini termasuk dalam kategori mubah dalam Islam. Namun meskipun diizinkan, tetap ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan Arya agar sesuai ketentuan hukum Islam. Pertama-tama, perlu kita tekankan bahwa dasar hukum Arya dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun hal ini tidak berarti bahwa semua jenis Arya dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kita perlu memahami bahwa ada rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dalam transaksi Arya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan syariat Islam. Rukun Arya yang pertama adalah adanya barang yang disewakan, namun tidak semua barang dapat disewakan. Dalam konteks jika barang tersebut dilarang dalam Islam atau merugikan pihak lain. Oleh karena itu, perlu kita pastikan bahwa barang yang akan disewakan sudah memenuhi ketentuan hukum Islam atau belum. Rukun Arya kedua adalah adanya pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan haruslah memahami dan menjalankan ketentuan hukum Islam dalam transaksi Arya. Sementara rukun Arya yang ketiga adalah adanya pihak yang menyewa. Pihak yang menyewa juga harus memperhatikan kesepakatan yang telah disepakati dan tidak menyalahi ketentuan hukum Islam. Selain rukun, terdapat juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Arya. Syarat yang pertama adanya kesepakatan mengenai harga dan jangka waktu sewa. Harga sewa haruslah wajar dan adil, dan jangka waktu sewa harus ditentukan dengan jelas. Selain itu, barang yang disewakan harus jelas dan halal. Dalam pelaksanaan Arya, kita juga perlu pahami bahwa terdapat ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Misalnya, harga sewa yang dipatok harus wajar dan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ini. Selain itu, barang yang disewakan juga harus diperlukan dengan baik penyewa, dan penyewa wajib menjaga dan merawat barang yang disewa dengan baik. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Arya diizinkan dalam Islam, namun ada tetap larangan yang dapat membuat dosa, yaitu contoh tetap rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi ini sah dan sesuai. Jika tidak sesuai, itu maka tidak sah atau bisa menimbulkan dosa.
dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dipahami dan diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan Arya. Baik, sekianlah presentasi dari saya, Nazwan Arafat Rugio, pamit undur diri. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.